Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita setiap malam Senin, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga petang ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan bahwa sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal kita kelak di hadapan Allah itu adalah takwa. Kehadiran kita pada petang ini menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, mengikuti kuliah maghrib pada petang ini, semuanya kita niatkan dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbahagialah kita semua yang masih bisa menjaga ketakwaan ini, karena sekali lagi sebaik-baik bekal kita kelak di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Jamaah yang berbahagia, pada petang ini saya ingin melanjutkan kajian kita pada malam Senin yang lalu. Pada malam Senin yang lalu kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah cabang dari kaidah induk yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan yang kita lakukan dalam setiap hari, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, itu harus ada maksud-maksudnya, harus ada niatnya. Itu sudah kita jelaskan pada malam Senin yang lalu. Kaidah induk lengkap dengan kaidah turunannya, kaidah cabangnya. Jamaah yang berbahagia, saya berharap dengan belajar kaidah fikih ini, dasar-dasar memahami persoalan fikih ini, kita itu semakin terampil mengambil keputusan. Minimal keputusan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi apa yang memang menjadi kebutuhan kita dan harus kita jawab pada saat ini, ya kita harus menjawabnya. Dan diantaranya yang paling praktis menurut saya dalam perspektif belajar agama adalah menguasai kaidah-kaidah fikih. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih ini, kita akan terampil membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Walaupun kita punya keterbatasan, sekali lagi kemarin ada persepsi yang mungkin perlu saya luruskan. Kita mungkin ada keterbatasan untuk menghafal banyak ayat-ayat. Walaupun kita punya kesempatan itu, tetapi sekali lagi masing-masing kita tidak sama kemampuan menghafalnya, tidak sama kemampuan menguasainya, apalagi hadis juga. Oleh karena itu, kita akan coba memberikan pemahaman yang praktis dalam memahami persoalan fikih, persoalan beragama dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menguasai kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih ini pendek-pendek, sederhana, tidak panjang, tetapi
sering saya sampaikan bisa kita gunakan dalam berbagai kasus. Jadi ada banyak kasus yang terjadi bahkan dialami oleh kita sendiri. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya kemampuan untuk buka Al-Quran karena hafalannya terbatas, karena penguasaannya juga terbatas, tapi dengan cukup menguasai kaidah fikih yang pendek-pendek ini, Bapak Ibu bisa sedikit terbantu untuk memutuskan. Jamaah yang berbahagia, saya pada petang ini masih ingin melanjutkan dan ditemani ini laptop saya. Saya berharap nanti kalau misalnya ada proyektornya, ya, kita bisa tayang di sini, kita bisa belajar seperti di kampus gitu ya. Tapi kita berproses. Oleh karena itu, dalam kaidah itu disebutkan bahwa la yudraku kulluhu la yutraku ba'du. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Ini kan kaidah pendek, tapi mudah diingat. Kita dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dengan keinginan mau menguasai semuanya, gitu. Ya kan? Pengen dapat semua. Tapi bagaimana Ustaz kalau kita nggak kecapaian untuk mendapatkan semuanya, tidak sesuai target? Berdasarkan kaidah ini, la yudraku kulluhu, apa-apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, tidak bisa kita capai semuanya, la yudraku ba'du, jangan ditinggalkan sebagiannya. Tidak apa-apa, kita lakukan semampunya. Nah, ini kan sering kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan, termasuk hari ini. Misalnya hari ini saya pengennya menyampaikan ini dengan menggunakan proyektor misalnya, ya. Tapi karena proyektornya belum ada, belum siap, ya, bukan berarti kemudian kita tidak mau belajar. Ya, dengan seperti ini aja itu sudah merupakan sebagian yang bisa kita lakukan. Ya, sebagian yang kita bisa lakukan. Tadi saya di perjalanan ditanya sama keluarga saya, gimana? Gak ada. Kebetulan saya sering didampingi oleh staf saya, oleh asisten saya untuk kemana-mana video merekam itu. Saya bilang, walaupun tidak ada staf saya, tidak ada asisten saya, bukan berarti pengajiannya kita tinggalkan. Jadi apa-apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, termasuk merekam ini, membawa staf misalnya, ya, jangan kemudian kita tinggalkan sebagian yang bisa kita lakukan. Ya. Alhamdulillah ini ada yang ganti, ya. Ustaz. Siap, Ustaz. Siap. Nah, yang seperti ini praktis. Jadi kaidah ini praktis. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dihadapkan dengan sesuatu yang saya alami. Targetnya banyak, ternyata kok tidak kecapaian gitu. Nah, pesan saya jangan ngampul. Ngampul itu maksudnya gimana? Kemudian tidak sama sekali, Mas, biarin aja gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan walaupun sebagian lakukan saja. Insya Allah itu bermanfaat untuk kita. Jamaah yang berbahagia. Nah, ini kita belajar kaidah fikih. Walaupun kalimatnya pendek, tapi kalimat pendek ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pada petang ini, saya akan menjelaskan beberapa kaidah cabang dari kaidah induk yang berbunyi ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu yuzalu, hendaknya dihilangkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, pendek ini. Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu, bahaya itu yuzalu, hendaknya dihilangkan. Kaidah ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ibadah dan juga bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah muamalah. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti misalnya jadi pembentuk hukum, pembentuk undang-undang, jadi DPR, jadi bupati, ya, dengan segala
kekuasaannya, ya kan, diberikan kesempatan, diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, perda yang di desa mungkin di BPD, Perdes, ya kan, peraturan desa. Ingat kaidah ini. Kalau membuat kebijakan, membuat keputusan, apalagi itu berlaku untuk banyak orang, ingat kaidah ini salah satunya. Ad-dararu yuzal. Jangan sampai keputusannya, kebijakannya, peraturannya ya mengandung yang namanya kemudaratan atau bahaya. Ya, tidak boleh kita mengkonstruksi hukum, membentuk hukum apapun berlaku untuk diri kita sendiri, berlaku untuk orang lain, apalagi berlaku untuk orang banyak. Jangan sampai membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya. Pendek, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu sesuatu yang bahaya itu hendaknya dihilangkan. Jamaah yang berbahagia, ini kaidah ini akan semakin jelas kalau misalnya kita baca kaidah cabangnya. Saya bacakan satu persatu. Kaidah cabang yang pertama saya bacakan, ad-daruratu tubihul mahdura. Keadaan darurat atau sesuatu yang bahaya, darurat, tubihul mahdura, membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi ada kaidah cabang yang menjelaskan kaidah itu yang tadi. Ad-daruratu, keadaan darurat itu tubihul mahdura, membolehkan sesuatu yang dilarang. Jamaah yang berbahagia, ini akan semakin jelas kalau saya beri contohnya. Mungkin pernah saya memberikan contoh ini, tapi nanti kita cari contoh-contoh yang lain yang mungkin terjadi di sekitar kita atau yang pernah kita alami sendiri. Kita sering mendengar di media massa ada banyak anak-anak muda kita yang senang mendaki. Kalau di kampus saya itu dulu namanya DIPA, Divisi Mahasiswa Pencinta Alam. Jadi dia kayak jadi wong alas. Wong alas itu orang yang suka ya, menaklukkan alam semesta, dalam arti suka tantangan, ingin mengenal alam semesta sampai ke puncak gunung, ke hutan-hutan terdalam. Kita sering mendengar ada banyak anak muda kita yang melakukan kegiatan itu ya, dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang darurat. Dia pengennya targetnya 1 minggu selesai menjalankan kegiatannya itu, menyusuri hutan, mendaki gunung, berbekal mie, kemudian snack, ya kan? Ternyata 1 minggu yang ditargetkan belum selesai, sampai lebih dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu, perbekalannya habis. Nah, ketika perbekalannya habis, dia dihadapkan dengan kondisi darurat. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di tengah hutan, tidak ada apa-apa yang bisa dia konsumsi untuk sekedar bertahan hidup. Dalam kondisi darurat seperti ini, maka dia diperbolehkan menggunakan kaidah ini, ad-daruratu tubihul mahdura. Kondisi darurat yang dia alami itu membolehkan dia untuk melakukan sesuatu yang awalnya dilarang. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi tidak ada apapun yang bisa dia makan. Sementara dia sudah 1, 2, 3 atau bahkan berhari-hari tidak makan. Maka jalan satu-satunya adalah dia harus memakan sesuatu, biarpun sesuatu itu mungkin termasuk yang diharamkan. Jamaah yang berbahagia, nah sangat mungkin dalam kondisi darurat inilah kemudian dia memakan sesuatu yang dilarang itu. Salah satunya adalah seperti yang saya bacakan dalam ayat tadi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya yang kami haramkan itu hanyalah bangkai, darah,
lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Itu awalnya dilarang. Itu yang awalnya dilarang oleh Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita terpaksa untuk memakan itu? Dalam kondisi darurat saya harus memakan yang namanya bangkai, karena tidak ada lagi di hutan, tidak ada apa, nggak ada orang jualan. Yang bisa dia lakukan adalah mencari makanan yang ada di hutan, ketemu dengan bangkai, misalnya, ketemu dengan lahmul khinzir, babi misalnya. Bolehkah kita makan? Berdasarkan kaidah ini, ad-daruratu tubihul mahdzur. Kita boleh. Jadi sekali lagi, kita boleh melakukan sesuatu yang awalnya dilarang karena kondisi darurat. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam ayat berikutnya itu disebutkan famanitturra ghairu baghin. Barang siapa dalam kondisi terpaksa ghairu baghin, dan dia tidak menghendaki sebenarnya memakan yang diharamkan itu, wala adil, dan dia juga tidak ingin melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Jadi sekali lagi berdasarkan ayat ini, fala itsma alaihi, tidak ada dosa, dengan syarat dia dalam kondisi terpaksa, darurat. Tapi wala adil, jangan berlebihan. Jamaah yang berbahagia, itu kaidah yang pertama, kaidah cabang pertama. Saya bacakan lagi, ad-daruratu tubihul mahdzur. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Pertanyaannya kedua, bagaimana Ustaz? Kalau misalnya saya sudah memakannya, sudah cukup bisa bertahan hidup, jadi sudah memakan, katakanlah yang dimakan itu babi, bolehkah saya kemudian nyangu membawa misalnya, padahal sudah kenyang, saya sudah kenyang Ustaz, tapi eman kalau dibuang ini masih enak, empuk dagingnya misalnya, saya bawa saja. Nanti saya tunjukkan kepada keluarga saya misalnya bahwa ternyata makanan yang dilarang ini ternyata rasanya empuk misalnya ya, dibawa, padahal dia sudah waktunya bisa keluar hutan, tapi itu dibawa pulang. Ya, kalau cuma sekedar dibawa pulang nggak dikonsumsi lagi mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya itu masih ingin mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, padahal dia sudah keluar dalam kondisi darurat, maka itu tidak diperkenankan. Ini dijelaskan dalam kaidah yang kedua yang berbunyi, ma'ubiha lid-darurati yukaddaru biqadari. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai dengan kadar kemudaratan. Jadi itu ada ukurannya. Jadi kalau sudah keluar dari kondisi darurat, maka itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Jadi dijelaskan dengan kaidah yang kedua ini. Saya ulangi sekali lagi, ma'ubihu lid-darurati, apa-apa yang dibolehkan dalam kondisi darurat, yukaddaru biqadari, maka itu hanya boleh dikonsumsi sesuai dengan ukuran daruratnya. Kalau kondisi daruratnya sudah hilang, sudah pergi, apalagi sudah sampai keluar hutan, ya kan, ada banyak makanan yang bisa dia pilih selain yang diharamkan itu, maka itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Ya. Jadi jangan lagi menggunakan kaidah yang pertama. Nanti kaidah yang pertama selalu dipakai terus. Pas kondisi darurat sudah hilang daruratnya, ya. Jamaah yang berbahagia, ini juga sejalan dengan kaidah berikutnya, mirip. Majaza li'udhrin, apa-apa yang dibolehkan karena udzur, apa-apa yang dibolehkan karena udzur, ya, batala bizawadi, maka batal setelah hilangnya
setelah hilangnya udzur itu. Ya. Jadi sekali lagi, apa-apa yang dibolehkan karena udzur, maka setelah hilangnya udzur itu menjadi batal dia untuk melakukan hal yang sama. Ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah udzurnya hilang, ya, maka kita kembali kepada hukum asal. Ya. Sesuatu yang diharam tidak boleh dikonsumsi. Jamaah yang berbahagia, ini kaidah cabang yang kedua. Sebelum dibuka tanya jawab, saya lanjutkan lagi. Saya singkat-singkat saja. Berikutnya adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Jadi sesuatu yang darurat itu tidak boleh kita usahakan hilang, tapi menggunakan darurat yang sama. Itu nggak boleh. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dihadapkan dengan kondisi yang darurat, ya, jangan kemudian ditukar dengan keadaan darurat yang lain. Ya, saya beri contoh. Misalnya, ini nyata terjadi mungkin pada tahun berapa lupa ya, sampai ini difilmkan dalam sebuah film kupas ini. Ada seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya, sangat sayang sekali dengan anaknya. Dan kita pasti tahulah bagaimana besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Nah, singkat cerita, sang anak ini ternyata mengalami penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan dia divonis telah mengalami yang namanya gagal ginjal. Jadi seorang anak dalam usianya yang masih muda itu divonis mengalami gagal ginjal, stadium akhir. Jadi tidak diketahui sebelumnya ada gejala-gejala itu. Ternyata setelah dia periksa ke dokter pertama, dia divonis gagal ginjal. Tidak percaya, kemudian dia pergi ke dokter lain, vonisnya sama, mengalami gagal ginjal, sehingga harus rutin melakukan yang namanya cuci darah. Ya. Karena kondisi ekonominya yang sulit. Kalau di zaman dulu tidak ada BPJS ya, yang itu mungkin bisa membantu kita untuk melakukan secara rutin cuci darah, ya. Maka sang ibu itu ketika diberitahu oleh dokternya, ya, dia membuat keputusan yang sangat luar biasa sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap putrinya. Dia mengatakan, demi anak saya dokter, jangan bilang sama anak saya, kalau memang itu menjadi jalan satu-satunya untuk menyembuhkan anak saya ikhlaskan ginjal saya yang tersisa satu ini untuk dicangkok untuk menyambung hidup anak saya. Dia bilang, ternyata ibu ini juga mengalami gagal ginjal. Dia masih bisa bertahan dengan satu ginjal yang masih sehat. Nah, jadi dokter ini hanya komunikasi berdua sama sang ibu. Di luar dugaan, ibu ini menyatakan keputusan seperti itu. Demi untuk menjaga kelangsungan hidup anak saya relakan ginjal saya yang satu ini untuk digunakan oleh anak saya. Biarlah ini dicangkok. Waktu itu direncanakan pencangkokannya itu dilaksanakan di luar, di Singapura. Nah, jamaah yang berbahagia, semua kita pasti bertanya-tanya. Kalau misalnya ini ditanyakan kepada hukum Islam, bagaimana hukum Islam menjawab permasalahan ini? Sangat mungkin ini juga terjadi loh, ya, di zaman ini. Ada orang tua ya, yang berani mengambil resiko yang sangat besar, mempertaruhkan jiwanya, nyawanya hanya untuk menyelamatkan putri. Ya. Nah, kalau kita menggunakan kaidah ini, ad-darar la yuzalu bid-darar, kemudaratan itu jangan dihilangkan dengan menggunakan kedaruratan. Ya. Keputusan ini
bisa berpotensi mendatangkan keadaan mudarat yang lain. Kalau dia nekat, ya, kalau dia nekat mendonorkan ginjalnya yang tersisa satu itu untuk anak putrinya, ya, maka berarti dia akan mendapatkan kondisi darurat berikutnya. Ya. Dia bisa menolong putrinya, tapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Kalau kita menggunakan kaidah ini, maka ini tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau misalnya dia ginjalnya dua-duanya sehat. Ya. Ada orang yang bertahan hidup dengan satu ginjal. Ya. Seandainya ginjalnya masih sehat semua, dia mau mendonorkan satunya untuk putrinya. Ya, kalau hasilnya menunjukkan itu aman, ya, maka sangat mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau sisa ginjalnya memang satu-satunya, ya, maka itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan kaidah. Jamaah yang berbahagia, ini sekedar menjelaskan kaidah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Sangat mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga menemukan kasus-kasus yang mirip seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi kelaparan, tidak ada sesuatu yang dimakan lagi, ya, Bapak Ibu hanya punya sepotong roti untuk bertahan hidup. Ya. Bapak Ibu tidak bisa dengan alasan ingin menyelamatkan orang lain, ya, kemudian Bapak Ibu serahkan itu, ya, kemudian justru kemudaratan itu pindah kepada diri kita. Ya. Jadi diberikan kepada orang lain, sementara kita sendiri yang kemudian dalam kondisi mudarat dan kemudian kita sendiri yang meninggal dunia misalnya. Ya. Jamaah yang berbahagia, ini potensi-potensi yang mungkin bisa kita lihat di berbagai sekitar kita, ya. Jadi sesuatu yang disinetronkan, yang difilmkan, sangat mungkin itu juga terjadi di sekitar kita. Ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian berikutnya, ya, satu lagi. Setelah itu saya buka tanya jawab. Ini, idza ta'arada al-mafsadatani ru'iya aqdahuma darara birtigabi akhaffihim. Apabila ada dua mafsadat yang bertentangan, ada dua bahaya yang bertentangan, ya, seperti yang terjadi tadi. Ya. Idza ta'arada al-mafsadatan, ada dua mafsadah bertentangan, ya. Ru'iya aqdahuma darar, maka yang perlu dipelihara adalah yang paling besar mudaratnya. Yang harus benar-benar diperhatikan itu adalah yang paling besar mudaratnya. Dengan cara apa? Birtika bi akhafihima, pilih yang paling kecil, yang paling ringan risikonya. Ya. Jadi kita dihadapkan dulu dengan dua bahaya, sama-sama bahaya ini. Ya. Kemudian kita harus memilih. Seandainya kita dipaksa harus memilih, maka kita harus memilih, ya, bahaya yang lebih ringan. Jadi yang harus diperhatikan adalah bahayanya dulu. Ya. Dengan cara apa, Ustaz? Dengan cara memilih yang lebih kecil risikonya, yang lebih ringan mudarat. Saya kasih contoh misalnya, ya. Beberapa tahun yang lalu juga ini terjadi, mungkin tidak di rumah sakit ini, di rumah sakit lain. Ya. Ada seorang ibu hamil meninggal dunia karena kecelakaan. Ibu hamil besar, sudah masuk ke 8 apa ke 7, ya, apa masih ke 7, ya, kemudian dia kecelakaan. Berdasarkan diagnosa dari tim dokter bahwa nyawa perempuan ini, ibu ini tidak bisa diselamatkan karena terluka parah. Tetapi anak yang ada dalam kandungan ternyata masih hidup. Jadi hasil diagnosanya menunjukkan bahwa anak yang masih dalam kandungan, yang umur kandungannya 8 bulan itu, atau bahkan mungkin 9 bulan itu, ternyata masih hidup.
Pertanyaannya, kalau hukum Islam diminta untuk menghukumi ini, atau Anda sebagai tim dokter harus mengambil keputusan, ataukah Anda sebagai keluarga dari perempuan ini, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini kan persoalan yang sangat mungkin juga terjadi di sekitar kita. Bisa saja Bapak Ibu ini adalah keluarga dari perempuan yang hamil tadi, yang sudah meninggal. Bisa saja Bapak Ibu itu adalah salah satu dari tim dokternya. Bisa saja Bapak Ibu itu termasuk dari keluarga lainnya, ustadznya misalnya di telepon. Bagaimana Ustadz? Ini istri saya sudah dinyatakan tidak bisa diselamatkan, tapi bayinya masih hidup. Apa yang harus saya sampaikan kepada tim dokternya? Ya. Nah, ini ada jawaban dari Bapak. Maka sangat mungkin Bapak akan mengatakan, Bapak kepada tim dokternya disampaikan saja, minta supaya diselamatkan bayi. Diselamatkan bayi. Memang ini dua mudarat. Mudarat pertama, kita harus membedah perut orang yang sudah meninggal. Ini sesuatu yang bahaya juga, sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi di sisi yang lain, ya, ada nyawa yang harus diselamatkan. Kita harus memilih itu. Ya. Mau memilih tidak membedah karena kasihan misalnya, ini nggak boleh membedah walaupun mayit nggak boleh dibedah-bedah. Misalnya kan bisa saja dia punya pikiran seperti itu. Tapi di sisi yang lain Anda dituntut untuk menyelamatkan jiwa seorang anak yang hidup dalam kandungan itu. Maka berdasarkan kaidah ini kita bisa membedah perut ibu yang sudah meninggal itu dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa anak. Jadi kita memilih sesuatu yang madarat tapi resikonya lebih kecil, lebih ringan. Jamaah yang berbahagia, ini juga bisa diterapkan dalam masalah ibadah. Kemarin ada yang bertanya di Saronggi itu, ya, bagaimana Ustadz? Ya, kalau misalnya ketika puasa itu siang-siang saya boleh nggak berkumur-kumur supaya mulut saya itu bersih? Karena sebentar lagi saya akan berkumpul bersama teman-teman saya, mau buka puasa bersama. Bolehkah saya ini berkumur-kumur? Bahkan bolehkah saya ini bersikat gigi supaya bersih, supaya saya tampil percaya diri di depan teman-teman saya? Itu pertanyaan. Di sisi yang lain dia punya kekhawatiran, tapi Ustadz, saya khawatir itu bikin saya batal, khawatir ada satu tetes atau sedikit dari air itu masuk dalam tenggorokan saya. Dua pilihan yang agak sulit untuk melakukan itu. Ya. Di satu sisi saya harus menjaga puasa supaya tidak batal. Satu tetes sedikit masuk dalam rongga tenggorokan ini, kita masuk itu bisa membatalkan puasa. Tapi yang kedua, saya ingin tampil percaya diri, lebih bersih, enak dilihat orang kalau segar. Saya mau sikat gigi saja. Jamaah yang berbahagia. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini kalau misalnya tidak ada orang yang bisa ditanya? Anda artinya ini langsung ada di pikiran kita diminta untuk memilih sendiri, tidak ada siapa-siapa yang bisa diminta pendapat di sini. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Melakukan sikat gigi. Gimana? Melakukan kumur-kumur atau sikat gigi. Tidak perlu melakukan kumur-kumur atau sikat gigi. Ada jawaban yang lain? Silakan. Katanya kan berkumur-kumur kan dimakruhkan, jadi makruh. Lebih baik ditinggalkan aja, ada satu kumur-kumur dalam berpuasa itu. Ya, dibiarkan aja. Berarti memilih tidak perlu kumur-kumur ya? Makruh berkumur-kumurnya kan. Tidak perlu berkumur-kumur. Ada jawaban yang lain? Tidak apa-apa, kita belajar mempraktekkan kaidah ini. Karena nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan kasus-kasus yang lain, bukan hanya kasus kumur-kumur ya. Nanti banyak kasus-kasus lain yang mungkin Anda harus membuat keputusan sendiri. Boleh kumur tapi diyakinkan tidak masuk ke dalam. Nah ini ada jawaban lain dari Bapak. Boleh kumur-kumur tapi kita yakinkan bahwa tidak akan masuk ke dalam. Jamaah yang berbahagia, setiap kita pasti punya keputusan sendiri-sendiri.
berdasarkan sikap kehati-hatian kita masing-masing. Kalau misalnya saya boleh menjawab sesuai pertanyaan Bapak tadi, Ustadz, saya memilih tidak berkumur-kumur saja karena kayaknya sulit deh, mudaratnya lebih sulit saya hindari, bukan? Karena kalau berkumur-kumur apalagi sikat gigi, khawatir ada sedikit saja yang masuk gitu kan. Akhirnya dia memilih untuk tidak berkumur-kumur. Jadi dia lebih mempertimbangkan bahayanya, yang khawatir ada yang masuk sedikit gitu kan. Ya silahkan ya. Itu dianggap birtika bi akhafihim. Jadi dengan cara memilih risiko yang lebih ringan, karena itu lebih ringan. Kalau tidak melakukan kumur-kumur kan tidak berisiko, ya kan? Ya, tidak berisiko itu. Cuman risikonya ya kalau ketemu sama teman-temannya ya biasa yang namanya puasa gitu ya. Apakah itu risiko gitu kan? Bukan risiko. Yang risiko kalau Anda ketemu sama pasangannya misalnya ya. Wah, nggak percaya diri kalau saya ngomong dalam kondisi seperti itu misalnya ya. Jamaah yang berbahagia ya, silakan saja ya. Jadi sekali lagi ini masalah-masalah ringan yang sering terjadi, bahkan kita alami sendiri ya. Dan Bapak Ibu harus membuat keputusan. Bagaimana caranya? Nyari ayatnya, cari hadisnya nggak ketemu misalnya ya kan. Yang ini ada kaedahnya yang mungkin bisa membantu kita. Jamaah yang berbahagia ini yang mungkin bisa saya jelaskan ya, ada 4 ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya pada hari malam Senin yang akan datang. Tapi sebelum ditutup, saya ingin memberikan kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang mau disampaikan. Silakan, tidak usah malu-malu seperti biasa ya. Kita bertanya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya ini sudah 2 minggu yang lalu ya. Silakan. Saya masih ingat penjelasan Ustaz itu hanya di alam semesta ini itu semuanya milik Allah, dan seperti itu Ustaz. Kecuali memang yang sudah dimiliki oleh orang lain. Seperti kejadian di desa ya Ustaz. Contoh seperti saya melihara kambing. Yang saya yakini kan itu makan rumput di tanah lapang yang bukan milik orang. Kemudian seperti lagi ayam. Jadi saya melihara ayam, kemudian diternak, liarkan. Elomper. Yang saya yakini kan dia makan sendiri. Tapi kenyataannya biasanya itu sudah makan ke di ladang orang. Atau kemudian saya menyabit rumput di pinggir jalan yang saya yakini kan sudah milik umum, bukan milik tanah orang pribadi dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan saya, apakah masih dikategorikan halal atau haram ayam yang diternak liarkan? Kemudian yang saya kadang-kadang agak ragu, ini yang namanya ayam kan mesti makan, tidak pamit, apa Ustaz? Ini seperti apa? Apa saya karena di masyarakat ini sudah lumrah Ustaz. Jadi diternak liarkan, kemudian seperti kambing diternak liarkan, sekalipun dipatok seperti itu, diikat. Ini bagaimana menghukuminya Ustaz? Apakah saya harus apakah ini hasil dari daging kambing nanti yang saya jual kemudian bisa dikatakan haram, atau saya ini agak ragu-ragu seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih. Nanti ini akan sampai pada kaidah berikutnya. Jadi ada kaidah induk yang berbunyi al-adatu muhakkam. Adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum. Saya ulangi, al-adatu muhakkam. Adat itu, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Nah, kita lihat dulu apakah benar, kita uji dulu apakah benar memelihara ayam tanpa punya kandang, artinya dibiarkan itu dipelihara dalam bahasa Madu diujul ya, dibiarkan itu. Apakah itu benar-benar menjadi kebiasaan di masyarakat itu? Di rumah saya orang memelihara ayam itu biasa diujul, ya, dikandangin kalau dia sudah pulang sekolah, sudah pulang dikandangin.
Dan masyarakat saya tidak pernah protes. Tidak ada satupun orang yang protes gara-gara ayam saya main ke tetangganya makan, misalnya membantu makan sisa-sisa makanannya, misalnya nggak ada yang protes. Ya. Nah, kalau kita mau menggunakan kaidah itu al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Jadi kalau masyarakatnya membolehkan itu, maka itu tidak apa. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang menurut kebanyakan orang itu hasanan, baik, fahuwa indallahi, maka sesungguhnya di sisi Allah itu hasanun, juga baik. Jadi sekali lagi kita harus pastikan dulu apakah kebiasaan itu benar-benar menjadi kebiasaan di masyarakat itu. Kecuali tidak menjadi kebiasaan, kemudian kita sendiri yang melakukan itu. Ya. Ya. Ini terjadi Pak, kalau misalnya di tempat lain itu, kalau musim, mohon maaf ya, kalau musim tanam, ada di masyarakat lain, kalau musim tanam, semua ternak itu wajib dikandang. Ya. Kalau tidak dikandangi, pasti itu akan dianggap merugikan atau melanggar hak orang lain. Nah, ini adat juga. Makanya setiap adat itu kan tidak sama satu sama lain. Ya, makanya kita harus lihat dulu adat itu berlaku tidak di masyarakat. Nah, kalau kita baca perbandingan di rancangan KUHP yang baru ini, ada rancangan KUHP yang baru. Ya, itu bisa didenda, Pak. Bisa didenda 10 juta. Ini kalau disahkan nanti, kalau sampai benar-benar disahkan, wah ini jadi sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi ini kalau disahkan di rancangan KUHP kita yang baru masih dibahas ini. Ya, kalau misalnya nanti ada hewan kita, ayam kita, kambing kita masuk ke halaman orang lain, ke tanaman orang lain, ke tanah yang sudah ditanami di situ, itu diancam dengan denda kategori 3 kalau nggak salah. Setelah dibaca kategori 3 itu 10 juta. Coba bayangin ya. Ini dalam rangka untuk menjaga hak orang lain. Jangan berbahagia. Tapi sekali lagi, kalau kita menggunakan ini al-adatu muhakkam, adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Makanya harus dipastikan dulu apakah itu benar-benar menjadi adat yang berlaku di masyarakat itu atau tidak. Kalau memang berlaku, maka itu menjadi boleh. Jadi memang tidak ada masalah. Saya juga pelihara ayam juga, ya. Tidak saya kandangin setiap hari. Ada waktunya memang diucul kalau orang Madura, biar sehat, biar gemuk. Kan beda itu Pak. Kalau ayam dikurung terus, dikandangin terus dengan dia bersosialisasi. Dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini saya, Ustaz, lu kan aku tanya ke lu kan. Ada bulan lakon ini kok ya. Ada tetangga punya ayam. Setiap malam itu tidur di rumah saya, Sampai telur-telur di situ. Jadi telurnya saya buat jamu terus dimakan. Jangan dua jalan kemana? Serobek kota bekot. Itu gimana apa haram itu Ustaz? Enggak jamu pun kalau di saya telur lah. Ada ya, aku tedungi ekor se kadang telur. Kebener Pak, nika aja mah korong. Tanda tadi ke korong. Jamu pun kalau minggu deh. Tidak boleh ya, Tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi kalau itu sudah jelas hak orang lain, Iya. dan kita tahu itu bahwa itu hak orang lain. Ya. Apalagi orang lainnya juga tahu, ya kan? Ada baiknya diselesaikan secara baik-baik saja. Ya. Dan tidak boleh kita melanggar hak orang lain, konsumsi hak orang lain. Ya, saya kira cukup karena sudah adatnya. Kita lanjutkan pada malam Senin yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum.